Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Biha yasbutul iman, biha yahsulul aman. Karir ayyuhal insan, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Qad atana bil akhbar anin nabil muhtar, anna afdal al adhkar, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Jama'at ma'na tauhid wa dallat bila tardid. Karir ayyuhal mu'id, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Nawiru bihal qulub, mahissu bihal dhunub. Nawiru bihal qulub, mahissu bihal dhunub. Inna a'zamal matlub, la ilaha illallah. Inna a'zamal matlub, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Kali ya tuh hari siaran tim. la ilaha
وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita berada di Masjid Nur Salim mengikuti tablik Bapak Haji Awab At-Tamimi. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Miftahul Jannah halaman yang ke-34. Karena bahwasanya Nabi SAW datang dengan membenarkan segala apa yang tersebut di atas dan tidak diragukan lagi bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah pesuruh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan apa yang telah menunjukkan baginya segala mukjizat yang tidak terhingga banyaknya dan melazimkan membenarkan segala apa yang datang darinya. Maka ini ada 8 yang wajib bagi Rasul ditambah 8 yang mustahil sama dengan 16 akaid iman yang terhimpun di dalam makna Muhammadur Rasulullah. Maka demikian keseluruhan akaidul iman yang terkandung di dalam 2 kalimat syahadat adalah berjumlah 50 yang wajib dan mustahil bagi Allah, 16 yang wajib dan mustahil bagi Rasul, ditambah 50 ditambah 16 sama dengan 66 akaidul iman menurut Syekh Sanusi. Wahia sittatun wa sittuna aqidatan. Dan mudah-mudahan ungkapan yang pendek ini melengkapi apa yang kami sebutkan menjadi syarat akan terjelma di dalam hati orang Islam dan tidak diterima iman seseorang melainkan dengannya. Maka seyogyanya orang-orang berakal memperbanyak menyebutnya dan menghadirkan apa yang meliputi atas segala kesimpulan iman sehingga bercampur segala maknanya dengan daging dan darahnya. Maka insya Allah akan melihat segala rahasia dan segala yang menakjubkan. Wabillahi taufiq. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala nuril anwar وسير الأسرار والترياق الأغير مفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Jemaah sekalian yang saya muliakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita mengaturkan pujian dan syukur kita kepada Allah kelimpahan rahmah hidayahnya. Malam ini kita dapat melanjutkan dan sekaligus menutup pembahasan kitab Miftahul Jannah. Tadi khatam malam ini ya. Selesai. Kita baca doa ya kita. Ya. Langsung baca doa lagi kita malam ini. Ya, tutup selesai. Ya. Penutup ini mengenai kesimpulan dari Muhammadur Rasulullah. Muhammad Rasulullah itu meliputi yang kemarin wajib sidik bagi Rasul sekaligus mustahilnya. Ini mustahil mereka berdusta dan sifat sidik itu yang sempurna ada pada Nabi Muhammad SAW. Karena nanti di hari kiamat Nabilah yang bisa ngomong, Nabi-Nabi yang lain tak bisa ngomong. Ya, karena Nabi tak pernah bohong, tak pernah berdusta, tak pernah buat salah. Kemudian masuk dalam Muhammad Rasulullah yang kedua, wujubu amanatihim. Para rasul itu wajib dia amanah, artinya terjaga dari hal yang haram bahkan yang makruh, mustahil mereka berkhianat sebaliknya. Kemudian masuk dalam Muhammad Rasulullah wujubu tabligh. Wajib para rasul itu menyampaikan. Nah, menyampaikan ini yang paling handal itu Nabi Muhammad. Nabi-nabi dulu tuh umur panjang-panjang, tapi akhirnya umatnya ditinggalkan maksiat lagi, diutus lagi Nabi. Nabi menyampaikan itu tak lama, 23 tahun ya. Tapi Islam sampai ke sini, ya, masuk ke Masjid Nur Salim ini. Ya kan? Ini satu nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Nabi menyampaikan tidak ada satu pun yang kurahasiakan
semuanya telah kusampaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masalah Muhammadur Rasulullah, yakni jawazul aradil basyariyah. Nah, jaiz bagi Rasul itu, boleh bagi Rasul berperilaku manusia. Dan memang dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW semuanya manusia. Tidak ada dari golongan jin dan tidak ada dari golongan malaikat. Semuanya fisiknya laki-laki dan manusia. Dan tidak ada fisik yang sempurna kecuali fisik Nabi Muhammad SAW. Cara hidup Nabi sehari-hari sampai fisik beliau pun Masya Allah sempurna. Kalau Nabi Yusuf itu tampan, Nabi tampan plus di bawahnya tak terhingga. Ya, itu lebihan Rasulullah SAW. Kemudian masuk lagi imanuna bisairil anbiya. Ya, iman kita kepada seluruh para Nabi. Nah, Nabi menceritakan seluruh Nabi itu 124.000, Rasul 313. Itu wajib kita imani karena beritanya datang dari Nabi Muhammad SAW. Imanuna bisairil malaika. Ya, iman kita kepada seluruh malaikat, apalagi yang 10 itu, ya, induk-induknya itu. Jabarannya panjang lebar sekali, jelas kita beriman. Walaupun hakikatnya malaikat itu tidak diketahui berapa jumlahnya. Ya, kita tahu hanya pemimpin-pemimpin yang 10. Ya. Dan kemudian masuk lagi yang ketujuh dalam Muhammad Rasulullah, imanuna bisairil kutubis samawiyah. Kita wajib mengimani seluruh kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya 104 surat, namun yang terkenal 4 disebutkan ada namanya lagi, yaitu Al-Quran, Injil, Zabur dan Taurat. Itu wajib kita imani. Yang 4 itu, yang lain itu adalah cacat iman, tapi yang 4 itu kita imani, maka cacat iman. Imanun bil yaumil akhir, dan terakhir masalah Muhammad Rasulullah, beriman kita kepada hari akhirat, dan semuanya kita bahas. Nah, ini yang 8 ini masuk dalam Muhammadur Rasulullah. 8 yang wajib, lawannya 8 yang mustahil. 8 tambah 8 boleh 16. 16 ini al-qaidul iman yang masuk dalam Muhammadur Rasulullah. Karena bahwasanya Nabi SAW datang dengan membenarkan segala apa yang tersebut di atas. Yang 8 macam ini semuanya tak boleh kita ragu karena disampaikan oleh Rasulullah SAW. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah Muhammad berbicara menurut hawa nafsu, melainkan hakikatnya wahyu dari Allah. Dan tidak diragukan lagi bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah pesuruh Allah yang telah menunjukkan baginya segala mukjizat. Nah, mukjizat yang terbesar adalah Al-Quran. Yang lainnya 200 lebih mukjizat Nabi selain daripada Al-Quran. Nah, berita Nabi Muhammad sebagai utusan Allah itu telah termaktub dalam kitab-kitab sebelumnya, termasuklah Taurat, ya, apalagi Injil. Allah bilang dalam surah Al-Baqarah, ahli kitab itu lebih kenal kepada Nabi Muhammad daripada keluarga dia. Artinya mereka sudah kaji-kaji tiap hari, kena ditunggu-tunggu tentang datangnya Rasulullah. Ya, sahabat Nabi bernama Abdullah bin Salam, orang Yahudi, dia hijrah ke Madinah kena menunggu. Dalam Taurat menyatakan Nabi itu pindah ke tempat yang banyak pohon kurma. Tidak ada yang banyak pohon kurma kecuali Madinah. Jadi sebelum Nabi hijrah, mereka sudah turun-temurun tinggal di Madinah. Kenapa? Menunggu berita Taurat ini. Nah, begitu Nabi datang ke sana, nah hanya segelintir yang beriman dengan Rasulullah, termasuk Abdullah bin Salam. Nah, apalagi Injil, jelas Al-Quran mengabadikan ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, akan datang setelah aku orang bernama Ahmad, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nah, satu lagi jamaah, ya, ini saya kaji-kaji kemarin, dapat postingan dan juga ternyata ada seorang profesor, ya, profesor itu bernama Fi Parakas. Profesor Fi Parakas disebut pandit juga, pundit. Pundit itu pandit itu pendeta. Pendeta apa? Hindu. Ya,
Dia pendeta besar dari golongan Brahmana. Ya, dia profesor ni. Dia udah kaji kitab Weda, sebutnya Veda atau Veda, udah kaji dia. Karena situ pakai bahasa apa tu? Sanskerta. Nah, saya nukil-nukil ni perkataan dia. Saya simak, saya imla perkataan dia. Dan dia telah mengajak 8 pendeta besar di India untuk memeluk agama Islam. Nah, ini agak goncang ni orang Hindu ni dengan pernyataan beliau ni. Kita tak bisa ngomong, tapi orang sendiri ngomong. Akhir-akhir banyak video-video yang muncul membantah dari kelompok Hindu itu. Ya, mungkin mereka goncang juga kan dengan pernyataan itu. Nah, apa pendapat dia setelah dia mengkaji dalam kitab tersebut? Tapi ingat, bahasanya bahasa Sanskerta. Nah, dalam kitab Weda itu disebutkan bahwasanya di sana akan datang Kalki Avatar atau Kalki Avatar. Itu disebut pembawa keselamatan nanti terakhir. Memang ditunggu-tunggu. Nah, inilah nih disebutkan dalam bahasa yang dicari. Nah, ternyata ya, di situ menyebutkan pembawa risalah terakhir ini yaitu Bhagawan. Bhagawan itu adalah Allah, utusan Bhagawan. Bhagawan itu nama Tuhan. Kalau bahasa Arabnya Allah lah. Ya. Nah, kemudian dia lahir disebutkan Jazirah. Disebut Jazirah. Jazirah itu negeri Arab lah. Ya, tapi bahasa Sanskertanya begitu. Jazirah disebut. Nah, kemudian bapaknya ini adalah namanya Vishnu Bharat. Vishnu bahasa Arab ya artinya hamba. Kemudian Bharat artinya Allah. Kok digabung apa? Hamba Allah. Bahasa Arabnya apa? Itulah dia bapaknya. Kalki Avatar ini atau Avatar itu namanya Vishnu Bharat. Bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya hamba Allah. Bahasa Arabnya apa? Abdullah. Ibunya bernama Somanik dalam bahasa Sanskerta. Somanik itu apa artinya? Nah, diartikan namanya tentram, damai. Bahasa Arabnya Aminah. Dan ini harus dipindahkan bahasa, Pak, karena tak cocok. Bahasa itu arti maknanya sama. Ya. Nah, jadi namanya Somanik sama dengan bahasa Arab namanya Aminah. Lahir dari kaum dihormati dan dimuliakan. Karena memang nasab Nabi dimuliakan sebab Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi ini dari Bani Hashim yang memang disegani di Mekah. Ya, itu ciri-ciri yang disebutkan. Pakai bahasa Sanskerta diterjemahkan. Ya, diterjemahkan. Kemudian, ya, akan diajar di sebuah gua disebutnya. Akan diajar di sebuah gua oleh Bhagawan. Bhagawan itu Allah melalui utusannya. Siapa utusannya? Jibril. Cuma tak sebut Jibril itu utusannya, disebut pakai bahasa Sanskerta. Ya, kemudian Bhagawan akan memberikan Kalki Avatar dengan kuda tercepat. Nah, kuda tercepat dan naik di seluruh dunia hingga ke 7 langit. Dikira-ingat itu kisah Isra dan itu Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada mirip-mirip ini. Nah, maka diprediksi oleh Profesor Fit Farkas itu, dia mengangkat itu ciri-ciri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian disebutkan lagi dalam kitab Bhavisa Purana. Ada pecahan di kitab Weda itu namanya kitab Bhavisa Purana. Dia digelar dengan Arya Dharma. Arya Dharma itu apa? Pembawa agama kebenaran. Istilah lain ya. Gelarnya siapa? Narasangsa. Gelarnya Narasangsa. Coba terjemahkan bahasa Indonesia. Nara artinya orang, Nas artinya orang, Sangsa artinya terpuji. Ya, bahasa Arabnya apa? Bahasa Arabnya bahasa Arabnya Muhammad lah, orang yang banyak membawa pujian. Orang yang terpuji berarti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma bahasanya beda kan? Dia bahasa Sanskerta.
Narasangsa. Masalahnya Muhammad orang yang terpuji. Nah, kemudian dalam kitab mantra 1, mantra 2 dijelaskan lagi, dia bilang apa? Dia resi. Resi itu orang yang memang membawa tugas dari Allah, yaitu naik unta. Kendaraannya unta. Tidak ada unta kecuali Jazirah Arab lah. Ya, berarti semakin kuat dia. Nah, satu lagi dia bilang, dia diberi undang-undang yang abadi. Itu apa itu? Al-Quran ini sepanjang masa sampai hari kiamat. Tidak ada kitab yang sepanjang masa kecuali Al-Quran. Ya. Sebenarnya panjang nih dijelaskan. Saya ambil inti dia nih soal itu. Dia bilang dia rambutnya tidak dikincir dan memelihara janggut. Itulah dia. Kalau ini dia kan sudah kincir-kincir tuh. Dia tidak dikincir rambutnya tapi janggut. Itulah dia orang-orang Arab itu. Nah, jadi inilah ya. Profesor Saudari Pundit V. Prakas itu menganggap yang ditunggu-tunggu oleh orang Hindu dan beda-beda tak ada lain kecuali Nabi Muhammad SAW. Maka dia beri surat tuh 8 pendeta yang terpengaruh di India untuk berbondong-bondong memeluk agama Islam. Jadi makin terkuat nih. Makin akhir zaman makin terkuat nampak kebenaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dikatakan lagi Brahmana itu yang dianggap dewa itu ulama menyatakan setelah diteliti itu Ibrahim. Nah, dia punya istri namanya Saraswati. Saraswati Siti Sarah lah tuh. Ya. Kemudian Brahmana itu janggutnya tak disentuh api, jangan jasadnya itu. Ingat tak kisah Nabi Ibrahim? Dilempar Namrud dalam api dingin tak terbakar. Nah, ternyata India itu peradaban yang cukup tua juga. Dikatakan ulama 6 sampai 2000 tahun sebelum Masehi. Dan itu masa-masa Nabi Ibrahim itu 2000 tahun sebelum Masehi. Berarti Nabi Muhammad dengan Nabi Ibrahim sudah hampir 2500. Kita dengan Nabi Ibrahim 3000 tahun lebih sudah. Dan Nabi Ibrahim dan Nabi Adam pula. Nabi Adam tak berapa ribu tahun lagi dan sebelumnya. Nah, ini jelas bahwasanya kita semakin tidak meragukan ya diutusnya Nabi Muhammad SAW. Nah, sekarang dicocok-cocokkan begini akan terkuat. Maka kita beruntung. Makanya ulama kalau sudah masang iman sifat 20 ini, maka dibilang apa nasihatnya? Nah, di sini nasihatnya di belakang. Mudah-mudahan ungkapan yang pendek ini melengkapi apa yang kami sebutkan menjadi isyarat akan terjelma di dalam hati orang Islam. Ini sifat 20 yang masuk dalam Allah dan yang 8 masuk di dalam Muhammad Rasulullah, dibilang harus terjelma di dalam hati manusia umat Nabi Muhammad SAW. Dan tidak diterima iman seseorang melainkan dengan ini. Berarti siapa yang tak belajar sifat 20, imannya cacat masih. Kini dah lengkap dia ni. Siapa yang faham ini dan meyakini, maka inilah iman yang diakui sempurna sudah oleh para ulama. Ulama tidak berkata begini kecuali membahas, mentelaah Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Ingat, jangan sampai iman kita dipersisikan ulama. Yang kata ulama paham betul maksud Al-Quran dan hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sejauhnya orang-orang yang berakal memperbanyak menyebutnya. Udah paham gini, sebut-sebutlah, dipikirkan, jangan tak dipikirkan, diamalkan. Apa artinya belajar tapi tak diamalkan? Dan yang terbaik zikir ya ini afdalul dzikri la ilaha illallah. Nanti udah banyak tutup dengan Muhammadur Rasulullah. Ini induknya zikir. Di dalamnya siapa yang mengamalkan bulan-bulan tidak ada keraguan lagi dengan Allah, apalagi dengan Nabi Muhammad SAW. Ya. Dan menghadirkan apa yang meliputi atas segala kesimpulan iman. Nah, kau dapat dihadirkan itu makna iman
dalam sifat dahulu ini sehingga bercampur segala maknanya dengan daging dan darah. Ini kuat bahasanya, daging dan darah. Jangankan hati, daging darah pun meyakini la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi satu sudah dia. Nah, nanti meninggalnya bawa indah. Itu dah kuat macam ini. Ya. Maka insya-Allah sudah kuat menyatu dengan daging dan darah, apalagi hatinya akan melihat segala rahasia dan segala yang menakjubkan. Boleh jadi Allah lihatkan di dunia, tapi nanti waktu meninggal Allah akan lihatkan keajaiban kalimat ini. Maka tidak ada yang selamat melepaskan dunia ini. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah. Tidak ada orang yang melepaskan dunia ini akhir ucapannya kalimat la ilaha illallah, surgalah tempatnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa billahi taufik. Mudah-mudahan Allah beri kita hidayah. Amin ya rabbal alamin. Nah, inilah akhir apa yang dimudahkan oleh Allah bagiku, kata pengarang kitab ini. Bukan saya ya. Pengarang kitab siapa nama dia? Ya, Muhammad Tayyib bin Mas'ud Al-Banjari. Ini orang Banjar. Ya, beliau menyatakan inilah akhir apa yang telah dimudahkan Allah bagiku dari menghimpun kitab ini, dan aku hamba yang fakir kepada Allah. Ya, Muhammad Tayyib Ibnu Mas'ud Al-Banjari. Orang ulama selalu nyebut dirinya fakir, orang yang dalam harapan kepada Allah. Fakir itu miskin, dia berharap kepada Allah. Menamai kitab ini dengan Miftahul Jannah, artinya kunci surga. Ini diambil dari hadis Nabi, Miftahul Jannah la ilaha illallah. Kan dinyanyikan tu, bahasa ibu pengajian tu. La ilaha illallah, Miftahul Jannah la ilaha illallah. Ada pengajian ibu. Itu diambil dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang menyatakan segala aqaidul iman. Dalam ini berkaitan seluruh dengan iman. Dan telah selesai menghimpun kitab ini pada hari Senin 16 Syawal 1274 Hijriah. Dan segala puji hanya bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ya, sekarang 1445 Hijriah. So, HP so, bukan. Hitung-hitung lalu. Ya, 1445 dikurangi 1274. 1445 Hijriah dikurangi 1274. Nah. Ya, jadi kitab ini umurnya 170 tahun yang lalu. Baru generasi itu, anggaplah umur 60, 3 generasi dah. Ya, 100 orang, 4 generasi. Ya, 6 kali 4 apa? 4. 3 lah berarti, 3 generasi. Ya, cukup lama. Ya, sejarahnya beliau ini siapa tak tahu. Apakah meninggalnya di Banjarmasin kembali ke kampung, apakah meninggal di Mekah, Allah a'lam. Saya belum tahu. Jelas ini ulama dari Banjar. Ya, untuk itu lebih keberkahan kita kirim Al-Fatihah kepada beliau, Sayyidi Syekh Muhammad Tayyib bin Mas'ud Al-Banjari, dan alaihi ta'ala rahmati wa maghfirah wa sayyidul jannah. Syai'un lahu Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan saya belajar dengan guru saya mengambil kitab ini, itu Syekh Abdul Rahman Husain Baloga. Ya, beliau berijazah dengan saya. Ada saya pun akan ijazahkan kepada jemaah semuanya. Nah, sebelumnya kita ucapkan Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, saya ijazahkan secara umum ya, jemaah ikut saya. Istighfar, astagfirullahaladzim, 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 min kulli dhanbin wa atubu ilayhi,
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda. Usikum ibadallah wa iyaya bitaqwallah. Jamaah cukup bilang qabiltu tu ya. Yang keduanya pakai bahasa terjemahan, nanti jawabnya saya terima. Ya, nah, saya cuma bilang jawab, langsung bilang qabiltu. Yang kedua saya bilang jawab pakai bahasa terjemahannya, yaitu saya terima. Ya, mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya dulu ya. Ajaztu lakum bima ajazani bihi syekhi min qawli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah al-musalsalatu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jawab. Saya ijazahkan kepada jamaah Bapak Ibu sekalian apa yang saya terima dari guru saya, ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah yang bersisilah sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jawab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waghfir lana warhamna innaka antal ghafurur rahim. Allahumma arham dharuana wa amin khawfana wa taqabbal a'malana wa aslih ahwana khtim bis sa'adati ajalana. Allahumma bi fadlika huwallahu ahad. Rabbana la takilna ila ahad wa la tuhawijna ila ahad bikal mu'tamad wa alaikal mustanad aliyan ula fawqa ula fardun samad munazzahun fil mulki laysa syariku wala walad ilahana wa sayyidina khudh biyadina min ad-dhalal ila rashad wa najjina min kulli dhiqin wa nakad ya ila khalqi bi fadli Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad ya wahidun ya ahad ya wahidun ya ahad alzimna kalimat at-tauhid kama alzamta nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam innaka qulta wa qalbuka haqq wa'lam annahu la ilaha illallah ahyina bi qawli la ilaha illallah wa aminna bi qawli la ilaha illallah wa dakhalna al-jannata ma'a min ahli la ilaha illallah alaiha nahya wa alaiha namut wa biha nubath insyaallah ta'ala bikum min al-aminin. Rabbana atmim lana nurana wa ighfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana 'alaika tawakkalna wa 'alaika nabna wa ilaikal masir. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya jemaah sekalian, selesai sudah kajian kita. Nah sekaligus kita tutup pada ijazah tadi. Cukup lisan saja, tak perlu pakai tulisan. Nanti insyaAllah kita bisa melanjutkan nanti kajian yang mau ikut lagi di Masjid Al-Muhtadi Untan. Ya, nah, bagi yang ingin mengulang-ulang lagi, di Untan itu kita belum selesai, masih pertengahan. Yang ingin mengulang-ulang silakan ke sana. Nah, dan sekaligus di sini selesailah Miftahul Jannah. Dan nanti kita sambung, tak tahu kita apa, tapi sambungnya bukan sekarang, setelah lebaran haji. Nah, tanggung masih mikir-mikir kita apa. Nah, yang jelas masih tak kita apa tak tahu lagi. Adakah Nasional kasih kita babur boleh? Tak tahu lagi kita apa nanti insyaAllah ya. Nah, yang jelas kita sambung nanti setelah lebaran haji. Ya, tak lama lebaran haji lama. Ya, 2 minggu lagi kita selesai. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala lata asrafna fatub alayna tawbah taghsil li kulli hawba fastur lana awradi wa amin irahati waghfir li walidina rabbi wa mawludina wal ali wal ikhwani wa sa'iril khilafi wa kulli zi mahabba aw jirati aw sohba wal muslimina ajma amin rabbi isma fadlan wa judan manna la biktisabi minna bil mustafa rasuli nahda bi kulli zuli salla wa sallam rabbi alaihi adal habbi wa alihi wa sahbihi adala tafshi suhbi walhamdulillahi
fil badi wa tanahi walhamdulillahi fil badi wa tanahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu-ibu jemaah online, kami akhiri klip saya malam ini menjelang sholat isya beberapa menit lagi. Bila itu topik walidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.